kita puji Dia. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu dalam acara ibadah online. Nah, adik-adik masih di rumah. Kita ketemunya secara online dulu ya adik-adik, biar kita tetap sama-sama sehat. Nah, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, dahsyat, men. Sekali lagi kurang keras. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, dahsyat, men. Ayo semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi, mengangkat lagu pujian kita, Matahari Bersinar Terang. Bapakku datang padamu. Naik
adik-adik buka kidung jemaatnya. Kita akan bernyanyi dalam kidung jemaat nomor 402 dari ayat 1. Dibuka ya adik-adik, ayo kita bernyanyi. Kakak-kakak masih ingat gak ayat bulanannya? Masih. Kakak-kakak di sini aja masih ingat, pasti adik-adik sekolah minggu pasti ingat dong ayat bulanan kita. Ayat bulanan kita kan terdapat dalam Yesaya 58 ayat 9b. Ayo semua yuk kakak-kakak yuk. Dalam Yesaya pasal 58 ayat 9b. Apabila engkau tidak lagi mengenakan huruf kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Nah, ayat bulanannya jangan lupa dihafal ya adik-adik. Kita buka kidung jemaatnya nomor 332 ayat 1.
menyaksikan khotbah. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, dahsyat men. Kurang semangat. Yuk, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, dahsyat men. Nah, sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah? Ya, duduk yang rapi. Persiapkan Alkitabnya. Buka telinganya. Kita buka hatinya. Sudah disiapkan? Ya, sebelum kita memulai membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan, atas berkat-Mu kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan hingga kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Ya Tuhan, bantu kami, bantu kakak sekolah minggu, bantu adik-adik sekolah minggu untuk dapat mendengarkan dan menyampaikan firman seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu selalu bertumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ayo adik-adik ambil Alkitabnya. Pada hari ini, nats Alkitab hari ini tertulis dalam Markus 8 ayat 27 sampai 30. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kitab Markus terdapat di perjanjian apa? Ya, pintar. Perjanjian baru. Sudah dibuka? Markus 8 ayat 27 sampai 30. Mari bersama-sama kita membacanya. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, dalam nats ini diberitakan tentang pengakuan Petrus tentang Yesus ya. Nah, adik-adik, kalau di rumah adik-adik itu berkumpul dengan siapa? Tinggal sama siapa? Dengan keluarga. Ya, dengan siapa adik-adik? Ya, dengan papa, dengan mama, dengan abang, dengan kakak, dengan adik. Nah, kalau dalam satu keluarga itu pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yo, misalnya kalau papa, karakternya gimana? Sifat-sifat papa kayak mana? Oh, papa baik. Papa orangnya tegas. Ya, kalau mama gimana kalau mama? Oh, mama orangnya baik, suka menolong. Nah, itu karakternya ya. Kalau abang, kalau yang punya abang, gimana karakter abangnya? Abangnya juga baik, iya. Abangnya suka nyuruh-nyuruh, karena abangnya. Oh, adiknya, karakter adik gimana? Adiknya baik, suka berbagi. Nah, kenapa adik-adik tahu karakter masing-masing keluarga kita? Karena setiap hari kita bertemu dengan keluarga kita. Setiap hari kita berinteraksi dengan keluarga kita. Jadi kita tahu karakter masing-masing
keluarga kita, mama kita bagaimana, papa bagaimana, abang atau adik kita bagaimana. Nah, dengan mengenal kepribadian masing-masing, kita akan lebih enak kan? Kalau papa itu sukanya rumahnya bersih, jadi adik-adik harus bersih-bersih rumah dong. Kalau papanya ada, ya kalau setiap hari harus bersih dong rumahnya, biar papanya seneng, biar mamanya seneng. Terus mama itu suka marah kalau nggak mau belajar, apalagi daring nih ya, adik-adik pasti mengalami sedikit kesulitan dalam menyamakan biasanya proses di sekolah belajar sekarang dari rumah. Ya, tapi itu tetap harus berusaha ya supaya dapat menampilkan, dapat belajar dengan baik. Nah, adik-adik, mungkin kalau kita tidak kenal sama mama kita males-malesan. Kalau males-malesan mamanya jadi marah. Nah, kalau sudah marah jadi gak enak loh kena marah. Enak gak kena marah mama? Gak enak ya. Nah, jadi begitulah, ada kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, dalam nats hari ini disampaikan bahwa ayat 27, Tuhan Yesus itu berserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Nah, Tuhan Yesus berangkat bersama siapa? Bersama murid Tuhan Yesus. Siapa hafal murid Tuhan Yesus? Ayo sama-sama. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Tuhan Yesus. Ya, pinter adik-adik, sudah bisa mengikuti. Nah, di tengah perjalanan Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, apa katanya? Apa pertanyaan Tuhan Yesus kepada muridnya ayat 27? Kata orang, siapakah aku ini? Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, siapakah dia? Nah, apa jawabnya adik-adik? Ayat 28, ayo baca. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan siapa? Elia, ada juga yang mengatakan seorang dari para nabi. Nah, pada zaman dahulu itu, pada saat itu, Elia adalah tokoh yang terkenal ya, karena dia tidak mengalami kematian, tapi dia langsung diangkat Tuhan naik ke surga. Nah, jadi mereka mengenal Tuhan Yesus itu sebagai Elia, terus apalagi deh? Yohanes Pembaptis, ada yang juga mengatakan seorang dari para nabi. Nah, lalu apa pertanyaannya lagi? Ia, ayat 29. Ia bertanya kepada mereka. Mereka di sini maksudnya murid-murid. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya. Terus yang menjawab siapa? Siapa yang menjawab? Petrus. Engkau adalah Mesias. Nah, Mesias itu berasal dari kata Ibrani. Masiah artinya yang diurapi. Nah, Tuhan Yesus adalah Mesias yang diurapi. Kata Mesias diterjemahkan dengan kata Kristos yang artinya Kristus, sehingga Yesus disebut sebagai Yesus Kristus. Nah,
sebutan Mesias ini berakar dari pengertian orang Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang untuk membawa keselamatan bagi orang Yahudi. Nah, jadi di sini Simon Petrus yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Yesuslah yang akan menyelamatkan orang Yahudi dari kerajaan Roma. Yesuslah juga yang menyelamatkan seluruh manusia dari perbudakan dosa. Nah, adik-adik, jadi melalui khotbah pada hari ini kita diminta untuk percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Mesias. Adik-adik percaya nggak Tuhan Yesus itu Mesias yang menyelamatkan kita dari dosa? Nah, kayak minggu kemarin dibilang kan, kita harus jadi anak terang. Anak terang itu kayak mana? Kayak mana anak terang? Berbuat baik, ya, suka menolong, mengeluarkan kata-kata yang bagus, lebih suka memuji daripada menghina. Begitu ya adik-adik? Nah, seperti ini nih. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita itu seperti hitam dan putih. Tidak mengenal sebelum mengenal Tuhan Yesus, hidup kita terasa tidak berwarna, hitam dan putih. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan Yesus, hidup kita lebih berwarna. Kita lebih penuh sukacita. Nah, adik-adik, kita menjadi anak terang sebelum mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik mengikuti dosa, iya, karena kita belum kenal Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah kenal, kita apa? Jauh dari dosa. Hidup kita bebas dari dosa. Nah, enak kan sudah mengenal Tuhan Yesus? Nah, jadi adik-adik, kalau sudah mengenal Tuhan Yesus, kita harus selalu menjadi anak yang baik. Kalau disuruh mama, mau. Disuruh belajar, mau nggak? Mau. Makannya disisain nggak? Harus habis. Makan sayur mau nggak? Mau ya. Apalagi sekarang belajarnya pakai HP, belajarnya pakai laptop, harus banyak makan sayur ya. Nah, untuk mencegah COVID ini, kayak mana lagi deh? Cuci tangan yang benar, pakai sabun. Terus kalau keluar pakai masker, tetap jaga jarak. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, Markus 8 ayat 27 sampai 29. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus adalah Mesias yang menolong kita, yang membebaskan kita dari dosa. Nah, adik-adik harus menghidupi bahwa Tuhan Yesus itu Mesias. Kita harus jadi contoh seperti Tuhan Yesus, menjadi orang yang baik. Nah, dengan kita berbuat baik, menjadi contoh di sekolah, di rumah, di mana-mana saja. Jadi kita tahu nanti orang tahu bahwa kita adalah anak-anak terang. Siapa yang mau jadi anak terang? Kakak juga mau. Ya, semua mau. Jadi kita harus berusaha terus menjadi anak yang baik. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang melimpah untuk kami dapat membaca firman dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang percaya bahwa Engkau adalah Yesus Mesias kami yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa. Ya Tuhan, tolong bantu kami untuk kami dapat menjadi anak-anak terang di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Bukan karena kekuatan kami Tuhan untuk dapat menjadi anak terang, tetapi hanya karena kasih penyertaan-Mu. Berkati juga mama papa
Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan rezeki untuk dapat mencukupi kebutuhan kami sekeluarga. Berkati kami Tuhan untuk menjadi anak terang yang dapat menjadi sukacita bagi orang tua kami, terlebih menjadi sukacita atas-Mu. Ya Bapa, berkatilah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana adik-adik? Sudah mendengarkan khotbah kan? Nah, jangan lupa tugasnya dibuat. Terus di-share sama kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah, kita sebelum mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 sampai 2. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku